Iya, coba ini. Akun orisinil foto asli ya, baru saya naikkan. Naik enggak Nedis. Ya, Kimangir. Apa Dis? Ya, silakan. Anda Muslim? Iya Muslim. Nah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan nyalakan kamera Anda. Ayo. Ada, enggak ada Dis. Terus Anda naik ke sini mau ngapain? Ini mau ngapain? Mau lihat kamu. Iya, Iya. terus kenapa harus naik? Kan bisa lihat dari bawah. Gimana sih Anda ini? Ya biar lebih jelas lihat kamu. Ya udah, nyalakan kamera coba. Makasih Kamila, makasih. Coba kamera mana kamera? Kamera. Kan yang mau lihat aku, bukan kamu. Ya, kamu tidur di bawah sana. Kalian sudah melihat ya, wahai kaum muslimin wal muslimat, tidak ada yang akan mereka tunjukkan kebenaran itu nggak ada. Karena mereka tahu apa yang disampaikan di sini semuanya benar. Mau dibantah apanya? Memang benar bahwasanya Rasul kena sihir. Apalagi? Coba Kebenaran apa yang mau Anda sampaikan? Gini, kebenaran Anda apa? kan sudah sering, gini, Anda kan sudah sering ngelihat saya diskusi. Anda sering Iya. ngelihat saya itu ngomong, mengeluarkan statement. Bantah satu statement saya, yang mana? Apa yang mau dibantah? Aduh, berat. Tanya Susah berat. ini. Berat. Iya. Baik. Kamu kan tak betul Gunon, kok berat. Oke, saya mulai dulu pelan-pelan. Apakah Anda seorang muslim? Iya, kenapa kalau aku Muslim? Oke. Sudah sering nonton channel ini? Enggak sering-sering juga. Nggak sering-sering juga. Pernah lihat saya mengeluarkan statement-statement? Enggak. Statement apa yang ingin kamu keluarkan? Oke, lalu apa maksud Anda naik ke sini coba? Apa maksud Anda naik ke sini? Mau lihat kamu ngomong. Memang udah banyak mereka yang sakit ya teman-teman ya. Aduh. Gini loh, gini. Saya ini sudah live, sudah sering ngomong A, B, C, D, E, F. Coba, bisa nggak kalian naik ke sini, membantah atau meluruskan statement saya? Itu loh. Kalau nggak ada, terus ngapain kamu naik ke sini? Tinggal kamu bantu saja tap-tap layar, repost begitu. Kasih tahu kepada saudara-saudaramu. Susah sekali. Iis Ismawati. Iis Ismawati. Ya, silakan Iis Ismawati. Halo? Ya, Jangan halo. ngambek, Iis. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, Malam, Bang halo. Edis. Selamat malam, Kak Iis. Anda muslimah kah atau Kristen? Ntar aku kasih suara dulu lagi ya. Aku dulu Muslim, sekarang aku Kristen. Dulu Aku, muslim. ya, tapi aku cuma mau ngingetin Bang Edis, kalau ngajarin mereka tuh Heeh. sabar itu loh, pelan-pelan. Karena dibilang gini, ini ada firman Tuhan ya, aku lagi baca. Mm, Dia bilang mm. gini, pikiran mereka itu telah menjadi tumpul, sebab pada hari ini selubung mereka masih tetap ada menyelubungi mereka ketika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Jadi mereka nggak ngerti hanya Kristus yang bisa menyingkapkan. Jadi kalau orang bisa menerima apa ya penjelasan Bang Edis, itu hanya mereka yang apa ya itu menerima anugerah gitu Bang. Karena nggak gampang. Aku kan mantan Muslim ya. Cuma mungkin udah cukup lama lah aku jadi Kristen. Tapi ya memang dulu aku juga kayak begitu. Jadi ngerasa diri sok Iya. bener gitu karena ngerasa diri kan Islam itu ngerasa paling sempurna ya.
agama Ya. yang sempurna. Tapi sekalipun demikian, makanya saya kasih gini loh. Saya beri kesempatan yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya. Coba naik ke sini, terus bantah gitu loh. Tapi nggak ada, cuman Ya, karena kan mereka nggak punya pengetahuan itu, Bang Edis. Jadi mereka kan cuma nggak oke lah. pernah mempelajari sendiri ya, karena mereka itu cuma dengar kan dari ustadz, dari pengajar-pengajar mereka itu pun benar-benar kalau mereka benar-benar jadi murid, mungkin mereka akan paham. Tapi kalau enggak ya cuma sepintas lalu mereka dengar, ya jadi ngerasa Baik, ya kan baik, kata baik, ustadz gitu. baik, Gitu. baik. Baiklah. Supaya kita tidak makin memojokkan mereka, supaya kita tidak makin membuat mereka itu nangis, kita kasih dulu kesempatan kepada mereka ya. Oke ya? Thank you. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Ismawati. Gini ya teman-teman ya. Coba ditulis dulu. Kalau misalnya kalian itu ya memang IQ 78, tulis dulu, tulis. Nanti saya mau bantah ini, terus begini gitu loh. Coba ayo silakan. Udah dikasih kesempatan yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya. Nah, ini naik lagi nih Muhammad Ali nih. Kita kasih dulu dia semangat Muhammad Ali nih ya, biar semangat ya. Ayo. Ya silakan Muhammad Ali. Bang mau nanya nih Bang Edis, kok Iya, diturunkan kamera Bang? nyala Ini dulu. kan turun. Nggak Kamera gentle nyala Bang dulu. Edis. Bukan nggak gentle bang. Anda ini kalau ngomong jangan ngarang. Kalau Anda ngomong ngarang, nanti Anda ngomong gelas itu adalah berambang yang menyamar. Lalu berambang itu jadi laptop. Lalu laptop itu pergi ke pasar membeli kue 2 keranjang. Bang, saya nggak ngomong sama orang mabuk. Gini loh, Bang. kalau Anda ngomong, gini, dengar dulu, dengar. Kalau Anda ngomong, tunjukkan dalilnya. Anda tadi berkata bahwa Muhammad naik ke surga, betul? Betul. Betul nggak? Nah, coba dari Ya. kamera nyala dulu, kamera. Kamera nyala dulu. Iya, saya nggak bawa Quran Bang, nggak ada bawa. Ya sudah, kau tidur di bawah sana lah. Tidur kau di bawah sana. Aduh, susah. Heran loh. Mana yang katanya kalian itu benar? Mana yang kalian katanya itu menyempurnakan tuh mana? Tunjukkan di sini. Tunjukkan ini begini bahwasanya naik ke surga. Begini. Kami itu dengar nanti asal misalnya kalian tuh tunjukkan dalil-dalilnya. Suruh menunjukkan saja nggak mampu. Coba silakan. Kita kasih naik ada Bagas Saputra. Ya silakan. Bagas Saputra. Udah dikasih kesempatan. Malah beli ke sana. Ya silakan Bagas. Halo Bagas. Ya, Ya silakan nyalakan kamera Anda. Kenapa kok berisik sekali Bang di belakang itu Bang? Abang lagi di mana nih Bang? ya ada di kantin ini bos. Coba nyalakan kamera Anda. Anda Muslim? Iya Apakah Muslim. Anda seorang Muslim? Oke, silakan Ya Bang. seorang Muslim. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Oke. Saya mau tanya itu Bang Edis. Apa Untuk itu? apa Yesus datang ke bumi itu bos? Baik. Di dalam Injil Yohanes dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Yesus datang ke bumi itu adalah supaya orang-orang percaya kepada Dia dan orang-orang yang percaya kepada Dia itu memperoleh hidup yang kekal sebagaimana apa yang Yesus telah peroleh. Begitu, silakan. Apakah kekal selamanya Bang? Baik.
Tuhan Yesus berkata, seperti aku juga akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Jadi Yesus akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya pada akhir zaman. Karena Yesus membangkitkan, maka kami pun percaya juga akan dibangkitkan oleh Yesus, seperti itu. Apakah Anda percaya Nabi Isa? Iya, percaya. Oke, apakah Nabi Isa membangkitkan orang? Membangkitkan orang mati? Ya tidak, Bang. Tak percaya. Tak percaya Nabi Isa membangkitkan orang mati? Ya. Berarti Anda harus melemparkan kitab Anda itu ke tong sampah. Loh, kenapa? Loh, baik. Saya akan tunjukkan. Saya balikan kamera saya ya. Anda tidak percaya Nabi Isa membangkitkan orang mati. Makanya saya bilang kitab Anda itu sudah cocok Anda buang ke tong sampah. Bentar ya. Itu tercatat di dalam kitab Quran. Ya. Bentar. Itu suara apa sih, Bang? Suara apa itu, Bang? Kawan-kawan lah itu. Baik, di dalam Ali Imran, ya, saya kasih Ali Imran 49 dulu ya. Ali Imran 49. Ali Imran 49. Oke. Baik. Saya balikan dulu ya. Oke. Di sini kelihatan Arabnya, Bang. Ya, ini Arabnya, ini terjemahannya. Apakah Anda tidak percaya dengan terjemahan? Mulai lagi nanti Arabnya. Oke, saya bacakan kepada Anda. Nih. Maka, nih, dan dia sebagai Rasul ya kepada Bani Israel berkata, sesungguhnya aku datang kepada kalian membawa suatu tanda kebenaran dari Tuhan kalian yang menunjukkan bahwa aku diutus dari sisi Allah, yaitu aku membuat untuk kalian segumpal tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku tiup, maka ia menjadi burung yang nyata dengan izin Allah, dan aku dapat menyembuhkan orang yang terlahir buta dan orang yang berpenyakit lepra, dan aku dapat menghidupkan orang yang mati. Betul tidak? Ya, betul. Tadi kau bilang nggak betul. Sekarang betul. Oke. Sekarang begini. Begini. Pertanyaan macam nih. Apakah Yesus bisa menghidupkan orang mati juga sebagai Tuhan Anda? Di dalam Injil tertulis demikian. Makanya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu kata Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, sementara Anda ngikutin siapa? Anda ngikutin si itu, Nabi M. Dia saja masih ada di kuburan. Anda ikut-ikutin. Gimana? Oke. Sekarang, kenapa? Oke, sekarang pertanyaan saya. Bermakna dia Nabi Isa Tuhan dong. Itu jawab dulu. Itu jawab dulu yang saya tanyakan kepada Anda. Apakah Nabi Anda, apakah Tuan Anda atau majikan Anda, sang Nabi, itu bangkit atau masih ada di dalam kubur? Dia Allahu a'lam. Allahu a'lam. Oke, sekarang begini saja. Anda lebih suka mengikuti orang mati dalam kubur. Saya atau kami orang Kristen mengikuti dia yang hidup, yang mengalahkan kematian. Sementara Anda masih mengikuti orang yang bertekuk lutut di dalam kerajaan kematian. Nah, kenapa Anda lebih senang ikutin orang mati? Ya, silakan.
Jawab, silakan. Yo. Mengikuti bang perkataan atau sejarah daripada Rasulullah Muhammad. Kan gitu. Kalau orang sudah mati ya Coba mati. coba tak ulang boleh ulang berkutik. gimana? Gimana coba ulang. Saya mengikuti lalampahnya, pekerjaannya, itu sunnahnya dan kewajibannya yang Oke, diikuti apakah Anda sudah Iya. mengawini anak umur 6 tahun? Sebentar. Anda mengaku mengikuti sunnahnya, bohong. Coba, apakah Anda sudah mengawini anak umur 6 tahun? Abang, tak masuk akal lah bang. Kamu ini waras bang. Loh, Coba gimana itu kan sunnah? Baik, pertanyaan saya. Apakah sang Nabi mengawini anak umur 6 tahun? Tak ada. Tidak. Memanglah kau ini. Saya tunjukkan dalilnya. Saya balik dulu kamera saya. 9 tahun. Saya tahu bang. Mana 6 tahun? Lu, baik. 9 boleh. Saya tahu itu. 6 tahun tak ada. Kecuali abang lah yang buat. Oke, baik. Saya tunjukkan dalilnya. Tenang saja, tenang ya. Pegangan dulu. Pegangan ya. Tidak boleh Anda nanti gemetaran ya. Saya tunjukkan dalilnya di dalam hadis ya. Abang. Nih. Oke, terus. Sabar, tenang ya. Jangan panik dulu. Kita lagi ngomong ini sebentar. Ya. Saya tunjukkan dulu ya hadis. Tapi nanti kalau sudah saya tunjukkan jangan Anda katakan palsu-palsu ya. Oke? Oke? Oke. Baik. Tapi ada Saya syaratnya tunjukkan itu. dalilnya. Apa? Tapi kan ada syaratnya nanti. Syarat apa maksudnya? Kalau tak betul kan gitu. Terus bang. Tolong cari dulu bang. Ya, sebentar. Ini lagi saya tunjukkan hadisnya. Nih. Saya balikkan kamera saya, kelihatan ya. Oke. Ini kok menerjemahkan secara otomatis ya. Sebentar. Saya cari dulu ini. Kalau dulu saya cari itu tak ada yang 5 tahun itu bang. Ataupun 6 Bentar, tahun. saya masukkan yang saja. ada. Saya masukkan saja di layar saya nih. Saya masukkan di layar. Sebentar, saya lagi memindahkan dari download saya. Saya lagi pindahkan. Nah ini. Coba baca itu. Coba baca. Bisa baca nggak? Mana tak nampak bang? Pura-pura kamu. Diriwayatkan daripada Aisyah bahwa beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaku ketika umurku 9 tahun. Hadis riwayat Muslim
Nomor hadisnya 2547. Kelihatan nggak di layar? Pura-pura lagi. Berat ini teman-teman. Anda ini mengaku mengikuti sunnah tapi tidak menjalankannya. Abang, saya yang Apalagi? tahu dia cuma dia 9 tahun. Perempuan Iya, yang dinikahi. Anda sudah menikahi umur 9 tahun belum? Hah? Ngeles aja nih orang nih. Anda tadi mengatakan Anda lebih suka mengikuti sang nabi. Betul. Betul. Anda mengikuti sunnahnya, betul. Betul. Betulkah sang nabi menikahi anak umur 9 tahun? Betul atau salah? Betul. Udah Anda ikutin belum? Ya lebih lah bang daripada 9 tahun. Teman-teman tak kasih kawin, saya Bang. paramek. Aduh, gimana kayak gini kita nggak habis paramek bodrek begini. Anda tadi mengatakan bahwasanya Anda mengikuti jejak-jejaknya, benar? Betul. Oke. Kalau Anda mengikuti jejak-jejaknya berarti Anda contoh perilakunya yang pernah dilakukan zaman dulu untuk Anda terapkan zaman sekarang, betul? Ya betul bang. Sudahkah Anda menikahi anak umur 9 tahun? Ya belum, saya belum kawin bang. Iya, berarti Anda bohong. Anda bohong. Kalau Anda mengikuti sunnah itu dusta yang nyata. Bang, semua muslim bang, tujuan bukan sama saya sendiri bang. Iya, saya kan Semua lagi ngomong muslim. sama Anda. Saya kan lagi berbicara dengan Anda. Anda mengatakan mengikuti sunnahnya, mengikuti apa yang pernah dikerjakan oleh dia. Nah ternyata setelah saya tanya, Anda sudah mengawini anak umur 9 tahun, Anda bilang belum. Berarti Anda bohong. Berarti Anda ini hanya di mulut saja. Hanya mengucapkan itu karena latah saja ngikutin umat. Coba sekarang saya tanya. Mana yang bisa menuntun orang kepada surga? Orang yang masuk surga atau orang yang masuk kuburan? Coba silakan. Secara logika nalar kita ngomong sama orang-orang awam pakai bahasa-bahasa awam sajalah. Gini. Apakah bisa orang mati menuntun orang ke surga? Oh tidak bisa dong. Tidak bisa. Mati boleh nuntun ke surga. Benarkah Anda dituntun oleh Muhammad supaya masuk surga? Saya tak pernah dituntun sama Muhammad bang. Berarti siapa penuntun Anda untuk menuju kepada surga? Itu ajarannya. Kalau Muhammadnya tak pernah tuntun saya, tak pernah pegang saya. Oke. Ajarannya. Apakah Muhammad pemimpinmu? Kalau gitu iya pemimpin saya. Oh, pemimpin supaya menuju surga, betul? Betul, tapi dalam sejarah gitu. Maksudnya gimana sih ini orang ini? Coba pelan-pelan ya, tenang. Pelan-pelan. Gini, sebentar dulu, Bagas, pelan-pelan dulu, biar enak kita ngobrolnya. Gini, benar atau salah bahwa Muhammad itu pemimpinmu? Betul. Dia memimpinmu untuk menuju kepada surga, betul? Betul. Oke. Betulkah dia ada di dalam kuburan? Oh iya betul bang. Pasal dia sudah Bisakah wafat. orang mati? Tenang. Bisakah orang mati menuntun atau memimpin untuk menuju surga? Oh oke. Orang mati itu siapa? Nah, sebenarnya banyak orang mati, bukan Muhammad saja yang Udin. Aduh.
Yang dimaksud tentu adalah sang nabi, yaitu Muhammad. Apakah dia bisa menuntunmu kepada hidup yang kekal, sementara dia tidak memperoleh hidup yang kekal? Dia ada di dalam kubur. Makanya itu yang membedakan kita. Nah, kami orang Kristen kalau ditanya, apakah Yesus pemimpinmu? Betul. Pemimpinmu untuk menuju kemana? Menuju kepada hidup yang kekal, yakni menuju kepada Bapa di surga. Kemana Yesus? Apakah dia ada di kuburan atau dia sudah menuju kepada Bapa di surga? Sudah menuju kepada hidup yang kekal? Sudah. Itulah kenapa, kata Tuhan Yesus, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Karena dua-duanya masuk ke dalam lubang. Nah, sementara Tuhan Yesus, dia tahu jalan ke surga. Bahkan dia sudah naik ke surga. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Makanya hanya dengan melalui Yesuslah orang memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal. Tuhan Yesus berjanji, aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Nah, sementara Muhammad di mana? Muhammad di dalam kubur. Makasih Bang Jo. Itulah yang membedakan kita Bang Bagas. Makanya Bang, mulai sekarang karena sudah saya kasih tahu nih, bertaubatlah dan berilah dirimu dibaptis, terimalah Yesus sebagai pimpinan dan junjunganmu, ya. Jangan lagi junjunganmu itu orang dalam kuburan. Orang dalam kubur tidak bisa memimpinmu kepada hidup. Ya, seperti itu. Oke? Semoga Anda sadar. Ya. Sudah? Masih ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih. Oke. Apalagi? Oke. Silakan. Apalagi? Terus dia beri keselamatan menuju surga kan gitu. Terus? Kamu yang tadi bilang, oke. Apakah semua itu manusia yang ada di bumi itu semua masuk surga? Makanya, barang siapa yang telah menerima Yesus sebagai pemimpinnya, sebagai junjungannya, maka orang tersebut harus dipimpin oleh Yesus. Orang yang dipimpin oleh Yesus melakukan kehendak Yesus, betul? Betul nggak? Betul. Iya, makanya kalau orang melakukan kehendak Yesus dipimpin oleh Yesus. Nah, orang-orang yang melakukan kehendak daripada Yesus itu melakukan yang diperintahkan. Nah, itulah orang-orang yang akan masuk surga. Jangan cuma mulut yang ngomong, saya dipimpin oleh Yesus, tapi saya ngikutin kehendak setan. Berarti yang jadi pemimpin dia bukan Yesus, tapi Satan. Nah, banyak orang seperti itu. Ngaku mulutnya Yesus Tuhannya, tapi yang dikerjakan adalah perintah setan. Makanya setan sebenarnya Tuhannya, bukan Yesus. Begitu, ya. Jadi terkait pertanyaan Anda, apakah semua orang masuk surga? Semua orang yang menjadikan Yesus sebagai majikannya, gitu. Bukannya menjadikan setan sebagai majikannya, begitu ya. Sebagai Tuhan. Oke? Sebagai Tuhan lah macam itu. Iya, sebagai Tuhan. Tuhan sama Tuhan itu sama, Pak. Tuhan itu kata yang sama itu. Yaitu sesuatu yang mengontrol atau mengendalikan, begitu. Oke, saya tanya satu kali ini bos ya, satu kali. Pasalnya banyak di bawah mau naik, iya yang di bawah kan mau naik. Silakan, ya banyak mau naik, silakan. Oke, siapakah yang menciptakan Yesus sendiri? Baik. Atau Tuhan Yesus sebagai Yesus? Baik. Tuhan Yesus itu tidak diciptakan. Tuhan Yesus tidak diciptakan. Ya. Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadikan alam raya dan segala isinya ini. Seperti itu. Dan dia inkarnasi menjadi seorang manusia. Seperti itu. Sang Firman yang menjadi manusia. Seperti itu. Oh, Sang Firman itu siapa, bos? Ya, itu gini. Tahapnya kelas 1 dulu. Jangan kelas 6 ya. Kelas 1 dulu.
Kalau kelas 1 sudah lulus, baru kelas 2, baru kelas 3. Gini, pertama-tama sembuh dulu atau pensiun dulu mengikuti orang mati dalam kubur itu dulu. Itu saja belum dilaksanakan kok lari kemana-mana. Oh, ya itu dulu. Baik, itu dulu nanti. Ya kita turunkan dulu. Belum lulus kelas 1. Belum lulus kelas 1 udah mau kelas 6. Teman-teman, makanya saya bilang, semua itu ada yang namanya proses. Kalau misalnya Anda punya karyawan Anda itu harus step 1 dulu. Jangan Anda mau meraih bintang di langit, sementara tangga nomor 1 belum. Ya, begitu.